dukanya jadi director YouTube Rewind? Suka duka. Tahun gue banyak lagi anjir. Tahun gue banyak banget suka dukanya, banyak dukanya ketimbang sukanya, tapi sukanya ada sih. Menurut Bang Ogun, mana yang konsepnya paling bagus? Harus jujur. Nama gue Ogun Oditi, gue sebagai Director YouTube Rewind Depok 2018. Nama saya Rikili, saya jadi director di tahun 2019. Halo, nama gua Yudo, Director Rewind Depok 2020. Halo, nama gue Hendra Elzaro, gue Director Rewind Depok tahun 2021. Tahu nggak sih siapa pencetus nih adanya YouTube Rewind Depok? Untuk pencetusnya sih gue sebenarnya nggak tahu karena waktu itu gue nggak ada di tahun 2017. Yang gue tahu itu sempat pernah ada kumpul-kumpul katanya kayak Arial, Asrop, sama orang-orang yang terdahulu lah, yang zaman bahula itu. Awal mulanya itu masih teman gue sih, setahu gue itu teman gue namanya Dharma Nasgul. Dia director pertama kalau nggak salah, terus kedua Ogun, terus berlanjut deh ke kita. Terus pertamanya tetap Dharma Nasgul sih kayaknya. Nggak tahu sih. Tapi kayaknya sih ini ya, Mang Arial ya. Dia kan udah agak lama juga di komunitas, sama kayaknya Wildan sih. Soalnya Wildan waktu dulu tuh sempat ngomong kayak gitu. Dia salah satu yang apa namanya? Inisiator Rewind Depok lah, salah satunya kayak gitu. Kalau dari awal itu pencetusnya setahu gue sih Nasgul ya. Nasgul itu dari awal tuh pencetusnya YouTube Rewind, cuma dia garap berdua sama Dayat gitu. Dan namanya Dayat di director, dia sebagai director YouTube Rewind Depok tahun 2017 kalau nggak salah. Kenapa sih mau jadi director? Ya, karena waktu itu nggak ada yang mau mengacukan, nggak ada yang mau nunjuk ya kalau nggak salah, nggak ada yang mau ngangkat tangan. Jadi kayaknya waktu itu nge-voting, terus nggak sengaja yang gua ngusulin voting, gua yang di voting ternyata jadi ya udah. Kenapa mau jadi director ya? Sebenarnya bukannya mau sih, lebih tepatnya dijebak. jadi waktu itu ada Zoom meeting gitu untuk nentuin siapa yang mau garap YouTube Rewind gitu, dan tiba-tiba di Zoom meeting itu diadain voting, dan tahu-tahu di voting pertama nama gue langsung ada belasan orang yang voting. Tercetus 2 nama, pertama ada Fajar Bek sama gue, dan tahu-tahu ketika di post di grup nama gue udah ada belasan orang yang voting gitu. Jadi ya mau nggak mau sih dijalanin aja gitu. Sebenarnya waktu itu sih ngerasa ya, kalau bahasa oportunisnya ya, gue pengen S2 film gitu kan. Yaudah banyakin portfolio lah. Nah, kalau alasan lainnya ya karena memang saat itu di komunitas tuh lagi nggak ada yang gerak ya. Jadi ya udah deh, ada yang nawarin buat team up gitu ya sama Bang Rojak. Bang Rojak yang nawarin, ya udah gue iyain deh gitu, karena memang gue juga mau cari pengalaman. Dan ternyata pas udah jadi director tuh ya sebenarnya nagih sih ya. Jadi nagih, seru, asik gitu ya, dan benar-benar nuangin apa yang ada di pikiran kita sebagai director. Karena satu, gue suka ngedirect orangnya. Gue suka banget di dunia pervideoan. Apalagi kebetulan gue tinggal di Depok. Pastinya YouTube Rewind Depok, nggak mungkin YouTube Rewind Garut, ya kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu gue kayak dipilih sama teman-teman untuk dipercayai memegang atau menjadi director YouTube Rewind Depok 2018. Apa sih suka dukanya jadi director YouTube Rewind? Pertama, hampir telat sholat ya. Jadi ya berkaca di tahun 2019 tuh kita sholat subuh udah hampir syuruk karena syutingnya sampai jam 6, bayangin, dari pagi ketemu pagi. Udah hampir nggak sholat subuh, cuman akhirnya selesai dan bisa sholat subuh.
dukanya ya kebetulan gua ada di masa ya, di era dimana emang semangat anak-anak juga lagi turun lah ya, lagi kurang apa namanya, kurang semangat lah untuk, karena sekarang ada pandemi dan lain-lain gitu, banyak hal yang ngebuat agak susah untuk ngegerakin anak-anak gitu. Suka dukanya? Dukanya dulu mungkin ya, karena kebanyakan dukanya. Kalau dukanya itu kita menghabiskan waktu yang dimana mungkin waktu itu gua nganggur, jadi kayak fine aja gua untuk ngegarap YouTube Rewind Depok. Itu dukanya. Terus waktu terbuang sia-sianya membuahkan hasil tapi pas sebelum produksi itu emang buang-buang waktunya parah banget, dan juga kita makan seadanya, tempat tinggal di mana kita kumpul pokoknya di mananya juga jadi, dan pas produksinya itu memang kita nggak dapet sponsor sama sekali. Suka duka. Tahun gue banyak lagi anjir. Tahun gue banyak banget suka dukanya, banyak dukanya ketimbang sukanya, tapi sukanya ada sih, tetap ada. Dukanya itu zaman tahun 2019 masih ada beberapa yang kecot-kecot kayak pendanaan, tidak transparansi dan segala macamnya, itu masih ada. Dan selebihnya kinerja teman-teman baik, editing, teman-teman art, teman-teman humas, semuanya, koordinator, semuanya baik banget, bekerja dengan baik. Sukanya itu tadi kayak udah termasuk suka tuh ya kayaknya. Kalau sukanya ya Rewind 2020 hitungannya dari segi budget lumayan ada yang cover sih ya, dari Pak Andi nih, produsernya Pulang Production. Jadi thanks tuh Pak Andi yang udah mau bantu YouTubers Depok di 2020 kemarin. Kalau untuk sukanya karena dari tahun ke tahun Depok udah tradisi, di daerah-daerah lain itu banyak yang putus sih, ada tahun ini ada, tahun besok nggak ada, besoknya lagi ada kayak gitu. Nah di Depok ini belum pernah putus nih. Gua suka banget YouTube Rewind Depok, itu tetap ada tiap tahun. Apalagi tahunan gua itu Indonesia nggak ada. Jadi kayak ada peluang Depok ini paling besar, dan kebetulan uploadnya itu lebih awal. Dan itu yang membuahkan hasil artis-artis YouTuber besar komen dan juga like video YouTube Rewind Depok 2018 yang kebetulan saya jadi direkturnya. Misalkan disuruh lagi jadi sutradara YouTube Rewind Depok. Gue sih sebenarnya mau, tapi lebih mau lagi kalau misalnya orang lain yang melakukan. Mau dong, tapi dengan banyak pertimbangan. Wah jelas nggak mau. Ya sejujurnya sih pengen lagi, cuman ya monggo lah yang orang-orang yang belum pernah aja dulu. Nggak menutup kemungkinan, masalah mau atau enggaknya tergantung keadaan ya, mendukung apa enggak, dari segi waktu juga ada apa enggak, dari segi kesehatan mungkin bisa apa enggak. Menurut Bang Ogun, mana yang konsepnya paling bagus, harus jujur? 2016 nggak ada. Konsep gue tetap harus konsep gue paling bagus, jujur aja. Ya 2020 lah. Kan gue yang bikin. Yang punyanya gua. Yes, bagus banget itu. Pengen gak sih ngerasain ngedirect Rewind Indonesia? Kalau dikasih kesempatan gue pasti mau banget. Aduh. Kalau YouTube Indonesia ya masih jauh banget sih untuk gua ngebayanginnya. Pengen dong. Ya, kalaupun nggak ngedirect ya bantu-bantu di produksi lah. Entah bareng Chandra atau Aulion atau sama siapapun yang ngegarap Rewind Indonesia gitu ya di 2022 dan seterusnya. Pengen banget. Seenggaknya jadi gaffer, jadi BTS, jadi apa kayak gitu. Karena ya mungkin ini sebenarnya YouTube Rewind Indonesia itu bukan YouTube Rewind Indonesia, tapi YouTube Rewind Circle Team Tuan. Ngapain sih bikin YouTube Rewind Depok? YouTube-nya aja udah paling gede. Nah, itu sebenarnya cukup ngagetin ya, tahun lalu nggak ada YouTube Rewind Internasional, tahun ini juga YouTube udah declare bahwa udah nggak bikin YouTube Rewind lagi. Cuman di sisi lain, entah kenapa tuh kreator-kreator di Indonesia tuh masih mau bikin gitu. Emang iya ya? Emang YouTube udah nggak bikin Word? Oh, gue baru tahu nih. Sumpah. Jadi intinya kalau misal gue baru tahu ini berarti tandanya gue tidak mau berhenti berkarya.
Karena kurang kerjaan. Enggak. Ya alhamdulillahnya ada inisiatif gitu. Ada inisiatif yang dimana itu kita harus ada terus nih YouTube Rewind. Gini apalagi dari keadaan pandemi kayak gini ya, kan kita sebagai anak muda kadang ada aja ide-ide kreatif gitu ya yang harus disalurin, apalagi kalau misalnya emang ada sedikit jiwa senimannya gitu. Kreatifnya tuh kadang-kadang emang harus disalurin, jadi harus ada media menurut gua. Apa sih karakternya dengan adanya YouTube Rewind Depok? Satu sih lebih memperkenalkan kota, ya kan, namanya ada Rewind Depok, Rewind Bandung, kan ada nama kotanya itu, berarti di dalamnya itu ada kecintaan terhadap kotanya gitu. Timbulnya semangat lagi ya, jadi gue pengen nunjukin walaupun pandemi kayak gini tapi kita nggak boleh berhenti buat berkarya sih, harus terus tetap berkarya gitu. Ya bisa solid, bisa kenal banyak orang. Di gara-gara Rewind Depok gue jadi ketemu Arafa, ketemu Yuda Keling, ketemu ya banyak lah ya kreator-kreator terkenal di Indonesia. Adanya generasi baru yang dimana itu para konten kreator itu tambah banyak dan juga turut berpartisipasi, nggak hanya kirimin video terus nggak putus asa ketika viewersnya cuma 32 yang nonton, 50 gitu. Apa pesan yang ingin Bang Yudo sampein untuk konten kreator Depok? Ya buat lu semua yang mengatasnamakan konten creator, ya kasih karya terbaik lu karena Indonesia masih butuh banyak kreator-kreator unik dan menarik ya. Pesennya sih paling saling menghargai, saling menghormati aja. Jangan putus asa, jangan mikirin AdSense, jangan mikirin duit dulu, karena uang itu atau income itu nggak cuma dari AdSense, banyak banget sumbernya. Jadi jangan terfokus sama AdSense, yang terpenting kontennya itu harus lebih meningkat lagi dan juga jangan sampai stuck atau vakum di YouTube. Terus lakuin apa yang lu mau lakuin, selama itu baik, selama itu halal, lu lakuin. Jangan coba buat berhenti ketika lu udah mulai moodnya turun, karena itu adalah bagian dari cobaan kreator. Terus pastiin semua yang lu lakuin ini adalah bentuk pembelajaran diri lu untuk jadi lebih baik.